Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Fitria Pandunugraha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pemrograman C++ modul ke-6, yaitu pengulangan. Jadi pengulangan adalah suatu tindakan melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Dalam pemrograman C++ ini, untuk membuat suatu pernyataan pengulangan, kita dapat menggunakan suatu statement. Ada 3 statement, yaitu while, do while, dan for. Oke. Yang pertama adalah pengulangan while. While sendiri seperti ini ya formulanya. Dia akan melakukan pernyataan berulang-ulang jika kondisinya adalah benar. Jadi while kondisi benarnya seperti apa, kondisinya yang diinginkan, lalu pernyataannya seperti apa. Kurang lebih mekanisme kerjanya adalah seperti ini. Kita lihat while kondisinya apa. Jika kondisinya benar atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan, maka akan melakukan blok pernyataan, dan ini akan dilakukan pengulangan selama kondisinya benar. Dan jika while kondisinya sudah salah, maka pernyataan selesai, seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya saya akan coba implementasi terlebih dahulu dari pengulangan while itu sendiri. Silakan teman-teman buka Microsoft Visual Studio-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Lalu buat file project untuk C++ dengan nama terserah. Di sini saya namakan modul ke-6. Lalu pada source file, directory source files, saya membuat file C++ dengan nama modul 6. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya untuk saya jelaskan mengenai pengulangan ini. Di sini saya membuat komentar untuk identitas nama saya. Lalu seperti biasa kita buat preprosesornya terlebih dahulu, yaitu include IOStream. Ini adalah preprosesor untuk input output seperti ini. Lalu saya juga membuat using namespace std. Sintaks ini itu untuk membuat elemen std dapat diakses langsung seperti ini. Lalu tidak lupa juga kita harus membuat fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang harus ada dalam program C++. Dan di sini saya juga membuat identitas juga, membuat tampilan identitas. Ini untuk menampilkan output, ke layar monitor. Untuk yang lain juga sama, kita kopikan saja komentarnya untuk menampilkan layar output ke layar monitor seperti ini. Ini adalah modul ke-6 ya, seperti ini. Ini lalu saya buat komentar untuk pembatasnya. Nah, di sini adalah saya sudah mempunyai source code dari while, pengulangan while. Di sini saya membuat deklarasi variabel dengan nama pencacah bertipe integer dan diisi nilai 1. Lalu di sini saya buat rumus while-nya. While dengan kondisinya adalah pencacah kurang dari sama dengan 5. Lalu di sini saya membuat tampilan outputnya. Lalu saya membuat variabel pencacah tadi melakukan increment. Pencacah melakukan post increment seperti ini. Jadi akan saya jelaskan ya. Jadi while jika, atau ya kurang lebih seperti ini ya, jika kondisinya value pencacah kurang dari sama dengan 5, maka akan menjalankan statement tampilan output seperti ini. Di layar akan menampilkan tulisan D4 teknologi media digital sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena pada awal pencacah memiliki nilai 1,
lalu dilakukan post increment ditambah 1. Jadi value-nya ditambah 1, maka ketika melakukan looping maka kondisinya berubah menjadi value pencacah menjadi 2, lalu dicek lagi kondisinya apakah 2 kurang dari sama dengan 5. Jika ya, maka akan melakukan atau menampilkan statement ini lagi, lalu dilakukan post increment lagi, lalu masuk lagi pencacahnya menjadi 3 sampai dengan 5, maka akan menampilkan tampilan tulisan D4 Teknologi Media Digital ini sebanyak 5 kali. Dan ketika dilakukan post increment lagi, maka pencacah memiliki value 6 ya. Kita cek lagi kondisinya apakah 6 kurang dari sama dengan 5. Karena tidak, maka kondisi while selesai, pengulangan while selesai, seperti itu. Kita coba running apakah berhasil. Kita coba lihat. Oke, kita coba ke atas. Ini ya, berhasil ya. Ini sudah menampilkan sebanyak 5 kali. Ini adalah pengulangan while. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Selain pengulangan while, terdapat yang namanya pengulangan do while. Kurang lebih hampir sama dengan pengulangan while. Perbedaannya adalah while melakukan atau melaksanakan statement terlebih dahulu, blok pernyataan terlebih dahulu, meskipun kondisinya tidak terpenuhi, seperti ini. Jadi formulanya seperti ini ya. Do melakukan pernyataan dulu yang akan diulang, lalu dicek dulu kondisinya. Jadi seandainya kondisinya tidak terpenuhi, maka minimal dengan pengulangan do while ini kita sudah menampilkan satu pernyataan saja, seperti itu. Untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini ya. Do while, blok pernyataannya seperti apa, kita cek kondisinya benar apa salah. Jika benar, dia akan melakukan blok pernyataan. Maka seperti ini, ketika dia awal muncul do while, maka dia pertama kali akan mencetak terlebih dahulu meskipun kondisinya nanti salah. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk codingan source code dari do while. Di sini saya membuat deklarasi variabel pencacah 2 bertipe integer dan diisi nilai 1. Lalu di sini saya melakukan do while, melakukan statement. Nah, harapannya nanti dengan pengulangan do while ini saya akan menampilkan output ke layar monitor dengan tulisan Teknik Elektro ITB. Lalu seperti pengulangan while dilakukan yang namanya post increment pada variabel pencacah kedua. Jadi setelah melakukan statement pengulangan, maka variabel pencacah 2 akan ditambah value-nya 1. Lalu ini kondisinya kita copy saja agar lebih cepat. Kondisinya pencacah kurang dari sama dengan 3. Berarti akan menampilkan tulisan Teknik Elektro, pengulangan tulisan ini sebanyak 3 kali, seperti itu. Dan ketika sudah 4, maka selesai. Lalu kita coba saja langsung. Oh iya, sebelumnya saya sudah membuat fungsi sistem pause ya. Di sini fungsi sistem pause ini adalah fungsi jeda atau menahan tampilan saat program dijalankan, seperti ini. Dan fungsi return 0 adalah sebagai nilai balikan atau penanda akhir program, seperti ini. Oke, langsung saja kita coba lakukan run untuk melihat implementasi dari pengulangan do while. Seperti ini, kita scroll ke atas, kita lihat pengulangan do while menampilkan tulisan Teknik Elektro ITB sebanyak 3 kali ya, seperti ini. Yang di atas adalah hasil dari pengulangan while, sedangkan ini pengulangan do while. Dan seandainya kita coba ganti nilai pencacahnya, pencacah kedua ini misalnya adalah 4, seharusnya masih tetap menjalankan statement walaupun hanya 1, meskipun kondisinya salah.
Seharusnya seperti itu. Kita coba running lagi untuk melihat hasilnya. Kita lihat benar ya. Jadi masih melakukan statement sebanyak 1 kali meskipun kondisinya salah. Kita balikan lagi value-nya 1 seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengulangan for ya. Pengulangan for ini dilakukan terdapat kondisi variabelnya sebagai nilai awal, kondisinya seperti apa, lalu variabel tersebut dilakukan increment atau decrement, lalu pernyataan yang akan diulang seperti apa. Seperti itu. Langsung saja. Di sini saya juga sudah menyiapkan source code-nya dari untuk pengulangan for ini. Saya membuat deklarasi variabel dengan nama cd di sini, variabel cd bertipe integer. Lalu di sini saya membuat tampilan output ke layar untuk menampilkan output ke layar. Lalu di sini saya melakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Jadi di sini kondisinya adalah untuk nilai C awal adalah 0 dan 0 kurang dari 10 dan C melakukan post increment. Lalu hasilnya nanti adalah statementnya akan menampilkan angka, karena ketika awal 0 maka 0 tambah 1 maka angka awal adalah 1, lalu di looping lagi C nya menjadi 1 ya. 1 kurang dari 10 masih, lalu sebanyak 10. Jika nanti 10 kurang dari 10 kan salah ya, maka sudah berhenti nanti seperti itu. Ini adalah untuk menampilkan baris baru, dan sisanya ini adalah untuk melakukan decrement ya. Ini pengulangan for juga sebanyak 10 kali. Perbedaannya adalah ini decrement, lalu ini adalah untuk menampilkan output ke layar monitor yang berasal dari variabel D seperti itu. Kita coba lakukan running untuk melihat hasilnya. Ya, hasilnya ini ya. Jadi dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali seperti ini. Jadi 1 sampai 10. Jika sudah sampai 10 maka dia selesai. Dan ini adalah increment, lalu ini adalah decrement 10 sampai 1. Ini adalah pengulangan for. Oke. Kemudian terdapat ada yang namanya pengulangan for bersarang. Lalu kemudian ada yang namanya pengulangan for bersarang. For bersarang ini adalah for di dalam for ya. Jadi untuk for dengan kondisi awal, dia memiliki statement itu for kondisi selanjutnya. Begitu juga for selanjutnya memiliki kondisi for selanjutnya lagi sampai for terakhir. Untuk lebih jelasnya, saya sudah mempunyai sintaks seperti ini. Jadi untuk for kondisi awal, di mana memiliki variabel J dengan tipe integer hanya 1, dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali, lalu melakukan statement yaitu for, di mana memiliki variabel K sama dengan 1 dan K ini kurang dari variabel J, kurang dari sama dengan variabel J. Maka akan ditampilkan statement dari pengulangan for yang kedua ini, yaitu K dikali J. Jadi value K dikali J. Ini adalah contoh for bersarang ya. Sekarang kita coba lakukan running untuk melihat hasilnya seperti apa. Ya, ini adalah hasil dari pengulangan for bersarang seperti itu. Jadi untuk for yang pertama tadi kita melakukan untuk baris, membuat baris, dan for yang kedua untuk membuat kolom ya. Jadi petak-petak kolom 10 kali seperti itu. Oke, memang sedikit rumit untuk memahami dari for bersarang ini karena for di dalam for. Tapi saya yakin teman-teman bisa melakukannya. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai tutorial pemrograman C++ modul ke-6.
mengenai pengulangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.